Tuhan yang sudah terbukti dan teruji, penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna, perlindungan-Mu sempurna, dan biarlah Tuhan firman-Mu terus meneguhkan, menguatkan hati kami untuk tetap mencari Engkau, beribadah kepadamu, bahkan tetap percaya akan janji-janji-Mu di tengah-tengah kemustahilan dan ketidakmungkinan. Kami boleh menerima kuasa dan mukjizat Tuhan. Sebab tangan Tuhan mampu dan sanggup membalikkan keadaan apapun dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu mencerahkan manusia rohani kami, untuk kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin intim di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau bekerja, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, bahkan yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kami percaya penuh mukjizat masih ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang mengalami penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan, sehingga kita tetap ada sebagaimana kita ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Ya, pelayanan firman Tuhan pada hari ini, tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau boleh saya share screen atau oke. Nah, saya sudah sampaikan bahwa tema saya hari ini adalah tetap takut Tuhan, 3T Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetap takut Tuhan ini penting dalam segala situasi, kondisi, keadaan. Walaupun seolah-olah Tuhan izinkan kita jauh dari janjinya. Walaupun keadaan kita ada di tengah-tengah padang gurun yang gersang, walaupun keadaan kita ada di tengah-tengah lembah yang kelam, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, saudara dan saya harus tetap hidup takut akan Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini next ya. Ayat ini ayat yang diucapkan oleh iblis ketika berjumpa dengan Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, ya. Tentunya nggak usah kita perdebatkan, loh kok iblis bisa ngomong sama Tuhan? Loh bisa, Saudara ya. Khususnya Matius 4, Lukas 4 itu Yesus hanya berduaan aja sama si iblis, Saudara. Ya, berduaan di padang gurun, berduaan di atas soto bait Allah, bahkan berduaan ada di atas gunung, Saudara. Ya, jadi jangan itunya yang kita ini kan, tapi apa yang dikatakan oleh iblis di dalam ayat ini? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Ayub takut akan Allah. Artinya begini, kalau Ayub ini tidak punya apa-apa, ya, miskin, mohon maaf ya, minus nes gitu, nggak punya harta, nggak punya ternak gitu, nggak punya keberhasilan, nggak punya kelimpahan, Bapak Ibu Saudara ya, nggak punya apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Apakah Ayub tetap takut Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini poin penting yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita hari ini yang beribadah kepada Tuhan, ya, lewat online Bapak Ibu Saudara, karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu, lebih dari itu semuanya, apakah kita masih berdoa kalau doa kita belum dijawab Tuhan? Apakah kita tetap masih bersuka cita ketika keadaan kita tidak sama dengan apa yang dijanjikan Tuhan? Apakah kita masih menyembah Tuhan? Engkau Allah yang Maha Kuasa, kalau ternyata kekuasaan Tuhan juga belum membalikkan keadaan kita. Apakah kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau kenyataannya hidup kita seolah-olah jauh dari janji-janji Allah dalam firman? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan Ayub ini saya bagi dalam 3 fase, Bapak Ibu Saudara. Next, fase yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Ayub ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan dikatakan dengan jelas di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 itu, Ayub itu punya 4 kriteria kehidupan. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu hidupnya Ayub, Bapak Ibu Saudara.
Dan luar biasa Ayub diberkati oleh Tuhan. Fase yang pertama, betul, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Orang yang akan disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan Ulangan 28. Kemanapun mereka melangkah, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan mengikuti. Di ladang, di bakul. Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan ada berkat Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, diberkati dengan melimpah sehingga dikatakan di dalam Ayub 1 ayat ketiga, Ayub itu orang terkaya di daerah timur, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Ayub ini juga orang yang suka mempersembahkan korban tiap pagi bagi Tuhan. Ya, kalau anak-anaknya habis pesta, Ayub sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga, sebagai kepala keluarga, dia mempersembahkan korban, dia mendoakan setiap anak-anaknya agar dikuduskan apabila mungkin semalam anak-anaknya sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ayub mendoakan mereka. Bahkan lebih daripada itu, Ayub juga orang yang dipuji oleh Allah. Ya, kalau kita membaca ayat 7, ayat 8 itu tidak ada orang yang hidupnya sesaleh dan sejujur Ayub, Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa. Makanya di fase pertama ini, ya, yang sedang udah nggak terlalu lebar, nggak terlalu. Terima kasih. Yang ada di fase pertama ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua akan ada di fase ini. Setuju katakan amin. Bahwa ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iblis ingin menguji. Nih, Ayub takut akan Tuhan karena kamu berkati, kata iblis. Ayub takut akan Tuhan karena kamu beri kelimpahan. Karena kamu beri kesehatan. Karena kamu beri hal-hal yang baik. Coba kalau Ayub tidak punya apa-apa. Masihkah dia tetap takut akan Allah? Nah, ini Bapak Ibu Saudara poin pentingnya. Ya, sehingga sekarang Ayub masuk dalam fase yang kedua. Apa itu fase ujian Bapak Ibu Saudara? Ya, ujian untuk membuktikan kualitas kehidupan yang tetap takut akan Allah karena berdiri kokoh di atas firman. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara berkata, Pak, hidup saya itu kayak Ayub loh Pak. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi. Saya rajin ibadah, bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa Pak kok saya mengalami banyak musibah, banyak bencana, banyak kesulitan? Engkau sedang diuji. Setuju katakan amin. Ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ya, seharusnya Ayub hidup dalam fase yang pertama tadi sama saudara saya, tapi ternyata sekarang Ayub dimasukkan dalam fase yang kedua, yaitu fase ujian untuk menguji motivasi kita, memurnikan motivasi kita, melihat kasih kita kepada Kristus. Saya yakin dan percaya, apapun keadaan kita hari ini, kita tetap takut Tuhan. Setuju katakan amin. Apapun keadaan kita, kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, ujian itu Bapak Ibu Saudara untuk membawa kita naik tingkat, naik grade, naik dimensi, naik kepercayaan, bahkan juga naik berkat yang lebih dari sebelumnya. Setuju katakan amin. Nah, ujian ini penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita bisa lebih tinggi lagi, ya, posisi kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, lebih lagi dipercayai perkara-perkara yang lebih besar lagi dari Tuhan. Nah, saya ini juga dosen Bapak Ibu Saudara Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, Bapak Ibu Saudara, dan saya juga dekan Fakultas Magister Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya juga lulusan, ya, strata 1, sarjana hukum, sarjana ekonomi, dokter, sarjana teknik, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, sarjana-sarjana yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ketika ujian maka sang guru atau sang dosen, ya, tidak akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan dalam ujian. Maksudnya apa nih Pak? Kadang-kadang kita mempertanyakan, kenapa Tuhan aku kok mengalami begini, mengalami kayak begini, mengalami situasi ini, mengalami keadaan. Kita mempertanyakan persoalan, masalah yang sedang diujikan. Dan seringkali kita mendapati seolah-olah Tuhan diam. Dan itulah Bapak Ibu, kalau diuji, ya, dosen tidak mungkin memberikan jawaban, memberikan penjelasan terhadap soal-soal yang dipertanyakan dalam ujian. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, Ayub diuji. Saya berdoa setiap kita masuk fase yang kedua ini, dan kita teruji, terbukti, lulus, tetap
takut akan Tuhan. Apa yang diuji oleh Tuhan? Ya, harta dan ternaknya habis terbakar dan dirampok. Kalau kita membaca Ayub 1 ayat 14 sampai 17 itu yang tadi itu 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ada 500 pasang lembu sapi, 500 keledai betina dan banyak budak. Sehingga Ayub dikategorikan orang terkaya daerah timur. Itu semuanya ternaknya dalam waktu sekejap. Hartanya dirampok orang Kasdim, dirampok orang Seba, kena bencana dalam waktu sekejap. Semuanya ludes, dan habis. Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita masih lebih enak daripada Ayub. Masih ada berkat Tuhan. Ayub habis-habisan seperti terjun bebas. Dari orang yang terkaya di daerah timur, sekarang Ayub sudah tidak punya apa-apa lagi. Minus. Yang kedua, Ayub itu sebelum di fase pertama diberkati dengan 10 anak. Ketika diuji Tuhan, maka di dalam waktu yang singkat ketika 10 anaknya sedang melakukan pesta, Bapak Ibu Saudara ya, di satu rumah anaknya yang tertua, maka rumah itu roboh sehingga 10 anaknya dalam waktu bersamaan, dalam waktu sekejap tidak ada yang bernyawa, semuanya mati, Bapak Ibu Saudara. Ini COVID ini bisa menyebabkan anggota-anggota keluarga yang kita kasihi mendahului kita menghadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin juga hari Minggu, padahal saya masih ada WA-nya itu dengan salah seorang teman hamba Tuhan, masih ada WA-nya, masih WA saya. Tiba-tiba Minggu siang saya dikasih kabar beliau sudah dipanggil Tuhan. Waduh, Bapak Ibu Saudara. Nah, apalagi ini anggota keluarga, Bapak Ibu. Wah, tidak mudah. Dan bukan hanya 1, 10, Bapak Ibu. Ini goncangan hebat. Tentunya saudara dan saya yang pernah mengalami kehilangan ya anggota keluarga, orang-orang yang kita kasihi, saudara ya, tidak langsung mudah kita bisa menerima, tergoncang, Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga kehilangan adik saya yang paling kecil, waduh tidak mudah, Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi ini 10 langsung jadi 1, Bapak Ibu. Wow. Tentunya goncangan sangat hebat. Ayub sedang diuji. Nah, kalau saudara membaca di dalam Ayub pasal 2 ayat 7 dan 8, maka di sini kita temukan, dikatakan di sana, tubuh Ayub tiba-tiba seperti yang terlihat di slide itu, dari ujung kaki sampai ujung kepala ada barah, ada borok, ada bisul, ada nanah, dan baunya busuk sekali. Wah, tiba-tiba saja ada penyakit yang muncul, padahal sebelumnya sehat-sehat. Tidak ada apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau tanya, kira-kira kondisi saudara sama kondisi Ayub lebih berat siapa? Ayo, orang jujur masuk surga ini gini ya. Udah hartanya habis-habisan, ya kan? 10 anaknya dipanggil Tuhan dalam waktu bersamaan. Sekarang yang ketiga, tubuhnya tiba-tiba muncul borok bisul. Waduh, kita baru 1 bisul aja sudah kewoh, saudara. Wah, gimana, apalagi ini dari ujung kepala dan menyebabkan bau busuk. Wah. Dan yang keempat, apa yang terjadi kalau saya membaca Ayub 2 ayat 9. Ya, istrinya menyuruh Ayub, yang seharusnya istrinya jadi tiang doa, penopang, penolong, pendengar, penguat, Bapak Ibu Saudara ya, suaminya dalam kondisi kayak begitu ya. Haleluya, ternyata istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah, mengutuki dirinya, lalu disuruh cepat mati. Wow. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini baik-baik semua ya. Haleluya, karena lagi ibadah. Nah, tapi Bapak Ibu sudah dengar baik-baik, ujiannya akan di sana. Sama juga nanti seorang suami yang mengasihi istri. Ujiannya akan di sana ketika realitas tidak sesuai dengan harapan. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam Ayub 2 ayat 9 saya mau katakan, kalau kita mengikut Tuhan karena berkatnya, karena kesuksesannya, karena kelimpahannya, suatu saat kita akan kecewa ketika Tuhan uji dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang tangguh, setuju katakan amin. Jemaat yang tabah, jemaat yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Nah ini, apapun yang terjadi tetap takut Tuhan. Istri Ayub gagal. Ya, disuruh mengutuki Allah karena nggak bisa terima apa yang dialami, yang diizinkan Tuhan atas hidupnya. Sehingga disuruh kutuki Allah, kutuki dirimu, engkau orang yang paling malang di dunia ini. Wah,
Udah suruh cepat mati, Bapak Ibu. Setelah itu tidak jelas lagi. Maksudnya apa yang dimaksud dengan istrinya Ayub tidak pernah dibicarakan lagi di dalam Alkitab. Dan yang keempat, ini yang di slide ini teman-temannya Ayub datang. Nah, teman-temannya Ayub ini anak-anak Tuhan biasa, Bapak Ibu, ada orang-orang gereja ya. Tapi saya percaya bukan GBI Jatinegara ya. Temannya ini, Yub, kamu kalau menderita nih, kalau kamu susah kayak gini. Nih, walaupun kami tidak melihat, walaupun kami tidak tahu, pasti kamu sudah membaca kejahatan. Pasti kamu sudah menabur kejahatan. Makanya sekarang yang kamu tuai kayak gini nih. Nah, seringkali anak-anak Tuhan, teman-teman sahabat di dalam Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, kita lebih kepada 3 temannya Ayub ini ya. Solfat, Elihu, dan Bildad ini. Nanti ada satu temannya yang baik, yaitu Elipas, Ayub 32. Tapi seringkali kita lebih kepada 3. Kalau lihat teman kita lagi diuji Tuhan, lagi habis-habisan, ya seringkali kita langsung menuduh, nih pasti ada yang salah sama kamu. Pasti ada yang sudah kamu selewengkan, kamu sudah menyimpang, kamu sudah tidak berbuat benar. Wah, begitu, saudara. Tentunya itu akan menambah tekanan. Ini gimana sih teman-teman dalam Tuhan ini? Kok malah menghakimi saya? Tentunya kita tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Ayub diuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ujian ini penting. Ya, kalau saudara dan saya gagal, kita sudah kehilangan seperti Ayub. Maka kita akan kehilangan dan hidup dalam penderitaan. Makanya saya mengencourage Bapak Ibu Saudara, jangan kalah. Ya, jangan undur. Jangan menyerah, tetap takut Tuhan di tengah-tengah ujian Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Sekali lagi, walaupun tidak mendapat apa-apa, tetap berdiri di atas firman Tuhan. Sebagai orang yang tetap takut Tuhan. Ini sekali lagi penekanan saya pun juga diajar. Ya, kalau lagi diuji Tuhan, dihabisi, tidak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya, harus tetap takut akan, harus tetap hidup di atas firman Tuhan. Sebab apa? Sudah hilang. Sudah tidak punya anak lagi. Sudah kesehatannya diambil. Sudah habis harta bendanya. Kalau kita nggak lulus, maka kita akan makin terpuruk. Tapi oleh sebab itu pagi hari ini, di awal tahun 2022, di bulan kedua ini Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa kita tetap takut akan Tuhan. Setuju, katakan amin. Tetap melakukan firman Allah, tetap menjalani firman Tuhan. Baik, apa yang dilakukan oleh Ayub? Bukti bahwa dia tetap takut Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, maka bukti yang pertama, Ayub 1 ayat 22. Apa itu? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa ini Pak Pendeta? Jadi yang pertama, Ayub tetap tidak berbuat dosa di masa-masa yang sulit. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, iblis tahu ya, masa-masa yang rentan, masa-masa yang banyak celah itu ketika kita mengalami banyak persoalan. Ya, dia menyodorkan ketidakbenaran, dia menawarkan dia merayu kita dengan ketidakbenaran. Dan biasanya kalau kita nggak punya niat yang kokoh, hidup takut akan Tuhan, maka kita akan berbuat keputusan mengambil reaksi yang menyimpang dari kebenaran. Tetapi lihat ayat ini, Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan, tidak menuduh Allah, tidak protes, ya, tidak menghakimi Tuhan berbuat yang kurang patut, ya, tidak kecewa dengan Tuhan. Ini penting sekali dalam kehidupan. Artinya Ayub bisa menerima. Orang yang bisa menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan ketika diuji adalah dia bersyukur dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, Tuhan tahu yang terbaik. Setuju, katakan amin. Tuhan tahu yang paling pas untuk kehidupan kita. Haleluya. Dan percayalah Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, maka bukti bahwa Ayub tetap takut akan Tuhan adalah di tengah penderitaan. Tetap bertekad menjadi emas yang murni. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, situasi dan kondisi dalam keadaan kita itu bisa dibedakan. Apakah kita sedang ujian atau kita sedang mengalami konsekuensi dari dosa kita. Saya yakin dan percaya, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menabur kejahatan dalam hidupnya, ketika dia mengalami kesusahan, penderitaan, itu sebagai konsekuensi.
Tetapi kalau dia hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan dia mengalami berbagai penderitaan, maka kita tahu sedang diuji, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Ayub tahu dalam ayat ini, ia menguji aku. Ya, karena dia tahu bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak berdosa, jadi dia tahu betul dia sedang diuji oleh Tuhan. Dan saya mau juga yakinkan kepada saudara, pastikan apapun keadaanmu hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita sedang diuji Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, ketika diuji, Bapak Ibu Saudara, maka aku akan timbul seperti emas. Ini merupakan sebuah kiasan dalam dimensi yang lebih dari sebelumnya. Dalam keadaan yang lebih daripada keadaan sebelumnya. Dalam penilaian yang lebih dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Emas, Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, ketika aku diuji, aku akan lebih intim dengan Tuhan. Aku akan lebih dekat dengan Tuhan. Aku akan lebih banyak bersaat teduh. Aku akan lebih rajin berdoa. Aku akan lebih rajin beribadah. Aku akan lebih lagi mencari itu. Aku akan lebih melekat lagi. Nah, ini tekad yang timbul seperti emas. Jangan sampai kita jauh dari ibadah. Jangan sampai kita undur dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan. Saya senang saudara tetap memuji, menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun kepada keadaan kita. Setuju, katakan amin. Tetap. Bahkan akan lebih setia lagi, lebih rajin lagi, lebih tekun lagi. Haleluya. Ini orang-orang yang timbul seperti emas. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Maka dikatakan di dalam ayat itu, bukti bahwa Ayub tetap takut Tuhan. Tetap hidup sesuai firman dari dalam hati. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, Ayub 23 ayat 11-12, aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, dalam sanubariku. Hati manusia tidak ada yang tahu. Kapal yang tenggelam di dasar laut bisa diukur berapa ribu meter kedalamannya. Tetapi hati manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu kita sendiri dengan Tuhan. Tetapi apa yang di dalam hati ini, Bapak Ibu Saudara, harus tetap kita jaga. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hatimu akan terpancar kehidupan. Nah, Ayub, dia tetap mengikuti jejak Tuhan, perintah Tuhan. Tetap menuruti jalan-jalan Tuhan. Dia tidak menyimpang. Bibirnya tetap mengucapkan kata-kata kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menguasai segenap hati. Apa yang keluar dari mulut bersumber dari hati. Apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Kalau hati kita tetap dikuasai ya dengan sepenuhnya oleh firman Tuhan, maka yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan kebenaran. Maka respon kita adalah kebenaran. Keputusan kita adalah kebenaran. Perbuatan kita pun juga adalah kebenaran. Sikap kita pun juga adalah kebenaran. Karakter kita pun juga adalah kebenaran. Jadi, biarkan hati kita tetap diisi firman Tuhan. Saat teduh dengan firman Tuhan. Baca firman. Seperti teko, kopi, kalau di dalamnya kopi ketika dituangkan, maka isinya sama juga dengan kita. Ketika diuji Tuhan dengan berbagai tekanan, maka yang keluar dari kehidupan kita adalah kebenaran, jalan-jalan Tuhan, jejak-jejak Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang tidak kita langgar. Yang keempat, haleluya. Nah, bukti bahwa di tengah ujian, Ayub tetap takut Tuhan. Maka yang keempat, tetap menyembah Allah di tengah tidak punya apa-apa atas hidupnya. Dalam Ayub 29 ayat 3 dan 4. Ya, di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Artinya begini, Ayub itu waktu remaja punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Waktu Ayub diberkati dengan keberhasilan dan kesuksesan, Ayub juga takut akan Tuhan. Waktu Ayub di lembah yang sangat kelam, Bapak Ibu Saudara, Ayub pun juga tetap menyembah Tuhan. Nah, ini pentingnya. Ini Bapak Ibu Saudara, orang yang suka menyembah Tuhan adalah orang yang tetap kuat menghadapi badai dalam hidupnya. Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mendapatkan kekuatan baru. Kalau ada badai, maka dia akan menjadi seperti Raja Wali.
Kalau menjalani kehidupan di padang gurun yang gersang, dia tidak akan lelah. Kalau dia berlari atas jalan kehidupan yang sulit, maka dia tidak menjadi lesu. Kok bisa? Karena kekuatan Tuhan, hasil menanti-nantikan Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang banyak menyembah Tuhan adalah orang yang sedang membangun manusia rohaninya di atas batu karang yang kokoh. Kalau kita membaca Matius 7 ayat 24 dan 25, saya percaya kita semuanya mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita semua adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Dan kita semua orang yang melakukan firman Tuhan itu disebut orang bijaksana. Dan orang yang mendengar, melakukan firman, orang yang bijaksana itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Nah, ketika orang itu sudah mendirikan rumah di atas batu karang, yang kelima, apa yang dikatakan firman? Ternyata orang benar pun, orang belum Ibu, masih yang keempat ini. Ternyata orang yang tadi melakukan firman, ya, orang yang melakukan firman, orang bijak, orang yang membangun, itu juga di dalam Matius 7 ayat 20 dihantam banjir, dihantam angin, dihantam hujan dalam hidup. Jadi nggak mungkin kita bilang begini, Tuhan, biarlah yang lain rumahnya kena hujan, rumahku nggak dapat. Oh, nggak bisa, sama-sama kita akan kena hujan. Ya. Kadang-kadang Tuhan, biarlah yang lain kena banjir, rumahku aja yang nggak, oh nggak bisa. Ya. Kalau Jatinegara banjir, kemungkinan juga rumah kita kebanjiran. Nah, semua itu firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Artinya begini, dengan adanya pandemi ini, semua kena dampaknya. Anak-anak Tuhan pun juga kena dampaknya. Dampak ekonomi, dampak kesulitan. Tetapi yang membedakan adalah ketika orang itu tetap menyembah Tuhan, membangun rumahnya di atas batu karang, Alkitab berkata begini, dia akan tetap kokoh berdiri. Setuju, katakan amin. Dia akan kokoh. Tetapi orang-orang yang tidak melakukan firman, orang yang bodoh, orang yang tidak membangun keintiman, ya, tidak membangun rumahnya di atas batu karang tapi di atas pasir, dia pasti roboh. Saya yakin dan percaya kita semua ini adalah orang yang menyembah Tuhan dan membangun manusia rohani kita di atas batu karang, Yesus Kristus. Setuju, katakan amin. Haleluya. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap kuat, tetap kokoh, Bapak Ibu Saudara, ya, tetap teguh di dalam Kristus. Sekarang yang kelima, haleluya. Haleluya. Yang kelima, bukti bahwa dia tetap takut akan Tuhan. Apa? Tetap berdoa di tengah penderitaannya. Ya, lalu Tuhan memulihkan keadaan setelah ia meminta doa. Jadi artinya berdoa dulu, baru Tuhan pulihkan. Itu ayat ini tuh maksudnya. Saya lagi tes kacamata. Iya. Jadi ayo tetap berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini penting. Ayo Bapak Ibu, apapun keadaanmu saudara, tetaplah berdoa setiap pagi, siang, malam, seperti Daniel 3 kali berdoa sehari. Apapun yang terjadi tetap berdoa. Percayalah hasil doamu nanti akan kelihatan. Ya, Daniel yang rajin berdoa sehari 3 kali, hasil doanya kelihatan. Kelihatan di mana, Pak? Ketika dilemparkan ke dalam gua singa. Hasil doanya kelihatan. Tuhan menjawab doa. Kadang-kadang kita pun juga begitu. Ya, hasil doa kita itu akan kelihatan ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetaplah berdoa, maka engkau akan lihat hasilnya dari doa-doamu itu. Setuju, katakan amin. Nah, oleh sebab itu jangan menjadi lemah. Dan apa yang terjadi? Sekarang Ayub masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga. Ya, bangun kebiasaan untuk tetap berdiri di atas firman. Karena tetap takut akan Tuhan. Lanjut, next Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Nah, Allah membalikkan keadaan Ayub dengan mengembalikan lebih dari sebelumnya. Saya percaya siapa yang pernah ditolong Tuhan boleh lambaikan tangan. Pernah ditolong Tuhan. Yes. Kalau yang lalu pada itu Tuhan pernah menolong saudara. Percaya hari ini juga Tuhan bisa menolong kita. Amin. Amin. Tuhan sudah pernah mengakhiri, menyelesaikan pergumulan kita dengan memberikan kemenangan. Seperti tadi pujian kita, dengan memberikan jawaban. Saya percaya apapun juga hari ini keadaan kita. Tuhan yang sama punya waktu yang tepat. Seperti Ayub, sudah selesai ujianmu Ayub. Sudah waktunya engkau masuk dalam dimensi yang ketiga, fase yang ketiga. Keadaan yang berbeda lagi. Apa itu keadaannya? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu.
Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Mungkin hari ini kok ada yang berkata, itu kan cerita Ayub, Pak. Benar, Ayub sudah mati. Tetapi Tuhan yang membalikkan Ayub, yang hari ini kita sembah. Dia hidup dan tidak pernah berubah kuasanya. Setuju, katakan amin. Haleluya. Dia Yesus Kristus. Apapun keadaanmu, Allah tidak akan terhalangi, Allah tidak akan terhambat, Allah tidak akan terhenti. Dengan kuasanya dia sanggup mengangkat yang tadinya minus, nes di fase yang kedua. Allah sanggup lagi memulihkan keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap takut akan Tuhan. Apapun ujian yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup, itu semua mendatangkan kebaikan. Lewat kisah Ayub. Apabila saudara dan saya tetap takut akan Tuhan, tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat curang, bertekad menjadi seperti emas, ya, dalam hati dikuasai oleh firman Tuhan, tetap bergaul intim dengan Tuhan, dan yang kelima tetap berdoa. Waktu Tuhan sendiri, kairos Tuhan, yang akan memulihkan, membalikkan, mengembalikan keadaan lebih daripada sebelumnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu keadaan umat-Mu GBI Jatinegara. Apapun yang sedang kami alami, ada di dalam penyertaan-Mu, ada di dalam kontrol-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya kami tetap ada di dalam rencana-Mu. Biarlah di dalam fase-fase ujian ini, kami tetap hidup takut akan Tuhan yang dibuktikan dengan kami tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kami memiliki tekad untuk makin melekat, makin dekat, makin intim, makin lebih lagi dalam beribadah kepadamu, dalam mencari Engkau, dalam kebenaran. Biarlah hati kami semakin dikuasai oleh firman-Mu, dan hidup kami tetap bergaul intim dengan Engkau, dan kami tetap menaikkan doa-doa kami, sebab hanya dengan doa kami boleh melihat pintu surga terbuka atas hidup kami. Berkati kami semua, teguhkan, kuatkan. Biarlah setiap anak-anak-Mu hidup takut akan Tuhan dalam situasi, musim, keadaan apapun. Sebab kami percaya kairos Tuhan, waktu Tuhan sendiri yang akan membawa kami kepada fase yang ketiga, yaitu pemulihan, membalikkan keadaan, membawa kami dalam dimensi yang lebih daripada sebelumnya. Engkau sanggup melakukannya kepada Ayub, Engkau juga sanggup melakukannya bagi kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saya